Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah aliyil adim. Baiklah, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Muhammad Faridudin, panggilan sehari-hari Teten, tempat dan tanggal lahir 14 Mei 1963, domisili alamat Kampung Jabal, Desa Girimukti, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pekerjaan guru dengan jabatan kepala sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Al-Qudsi Cibatu. Baik, pada kesempatan ini saya ingin mengutarakan cita-cita, niat, impian, juga kesulitan yang saya hadapi, yang mudah-mudahan menjadi berkah, menjadi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala di sisa-sisa umur saya yang mungkin hanya tinggal 1, 2, 3 tahun atau paling lama 10 tahun. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai saat ini saya diberkahi Allah, dititipi harta oleh Allah berupa 2 buah rumah dengan halaman, juga rumah yang luas. Saya dari kecil, sewaktu saya belajar ngaji Al-Quran di Pondok Pesantren Kresek Cibatu, sering ngaji, bahasa Sundanya ngalong, setiap maghrib sampai dengan isya. Nah, pada waktu itu tercetus cita-cita saya memiliki sebuah pesantren, sebuah pondok pesantren yang sampai dengan saat ini belum tercapai. Tetapi alhamdulillah saya dititipi Allah sebuah rumah dengan halaman, dengan kebun yang cukup luas, yang mungkin bisa dibangun untuk pesantren atau pondok pesantren. Selain itu juga saya dititipi Allah sebuah rumah di pinggir jalan, di jalan ke Kampung Nagrak, di depan Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah. Rumah seluas kurang lebih 30 tumbak, bangunan cukup permanen,
dengan 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Saat ini saya sangat kesulitan dalam keuangan karena sekolah yang saya pimpin yaitu SMKS Al-Qudsi Cibatu mengalami musibah di mana dana sekitar hampir 40 juta digelapkan, direkayasa, dimakap oleh oknum guru, strip operator sekolah yang keberadaannya pada saat ini saya tidak tahu di mana, tetapi itu adalah musibah yang mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk saya pribadi dan untuk semuanya. Nah, akibat dari itu, karena sekolah dibebani dengan kewajiban-kewajiban, terutama untuk menyelenggarakan ujian pada waktu itu di awal pandemi, menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer, UNBK, tentu membutuhkan pengadaan komputer, sementara uangnya raib, hilang, hanya tersisa komputer yang kurang memadai. Akhirnya saya pesan komputer dan dibayar. Nah, pembayarannya karena uang terganggu, akhirnya karena kebutuhan yang begitu mendesak, juga saya tidak ingin dipermalukan untuk membayar pengadaan komputer tersebut, maka pada akhirnya saya pinjam uang karena ke bank sangat susah, dihadapkan dengan harus mempunyai anggunan berupa sertifikat tanah, dan pada waktu itu juga saya membuat sertifikat tanah melalui seseorang dengan dana di muka 8 juta rupiah, tapi sampai sekarang pun belum juga kunjung selesai. Akhirnya saya pinjam ke pinjaman online karena saya buka di HP Android, begitu mudahnya pinjam. Akhirnya saya dengan mempertaruhkan reputasi dan kredibilitas pinjam di pinjol, pada awalnya hanya 2 juta, kemudian hari berikutnya 2 juta, 2 juta, 2 juta, sampai 10 aplikasi. Dan itu dengan bunga yang sangat besar. Saya tidak ingat apakah itu halal atau riba, dan ternyata adalah sangat-sangat riba dan menghancurkan. Ya, padahal di aplikasinya tercantum bisa sampai 91 hari, ternyata hanya 7 hari dengan bunga yang sangat besar. Ya, pinjam 2.700.000, tunai cair ke rekening hanya 1.400.000 saja, sehingga mendapatkan bunga, administrasi, bunga dan seterusnya 910.000 rupiah per bulan. Dan itu ternyata adalah pinjol ilegal. Demikian juga dengan pinjol legal, ya, tidak jauh dengan itu, rata-rata antara 200-300 ribu ya, per 14 hari atau per bulan. Seiring dengan berjalanan waktu, ya, saya bayar selalu tepat waktu,
ya, tapi pada akhirnya karena aliran uang terbatas, ya, dana cash terbatas, saya hampir menghabiskan 104 juta lebih. Akhirnya saya kewalahan, tutup lubang gali lubang, tutup lubang gali lubang, ya, hampir stres tiap hari selalu membayar pinjaman online dengan bunga, dengan biaya administrasi, denda dan bunga yang demikian tinggi. Kalau dihitung-hitung hutang saya itu hampir 50 juta rupiah kalau dihitung dengan bunganya. Entahlah bagaimana harus menyelesaikannya, tapi saya mungkin ini jalan Allah. Saya harus menjual sebuah rumah di depan Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah. Saya akan jual rumah tersebut senilai 250 juta rupiah. Saya ingin dengan uang tersebut membebaskan riba, dan saya tidak akan pinjam lagi, dan saya tidak akan mempertahankan BI checking. Buat apa BI checking? BI checking itu makanan ayam. Yang penting saya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah di sisa-sisa umur saya. Nah, rumah tersebut akan saya jual, akan saya lepas dengan harga 250 juta rupiah. Rumah tersebut nantinya akan saya pindahkan uang hasil penjualannya untuk sesuai dengan tadi di awal, saya ingin membuat pondok pesantren, saya ingin membuat masjid, karena rumah yang saya miliki yang satu lagi di belakang SMK Al-Qudsi Cibatu. Saya berharap SMK Al-Qudsi Cibatu ke depan menjadi SMK yang berbasis kepesantrenan. Saya berharap menjadikan sebuah sekolah menengah kejuruan swasta SMK yang murah berkualitas. Bahkan kalau banyak donatur, insya Allah saya ingin mengangkat harkat martabat rakyat kecil yang tertindas, yang terpinggirkan, untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan keterampilan yang maksimal sehingga bisa bekerja, bisa menghidupi dirinya, keluarganya dengan layak, dengan makmur. Sehingga saya pun di SMK Al-Qudsi ini mempunyai visi cekatan, kepanjangan dari cerdas, kreatif, agamis, dan tangguh. Saya ingin mewujudkan siswa yang cerdas, yang kreatif, yang selalu beriman dan bertakwa, mempertahankan keimanan dan ketakwaannya dengan tangguh, dengan husnul khotimah sampai kematian memisahkannya, sehingga hidupnya menjadi bahagia dunia wal akhirat. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut juga kita mempunyai visi, ya, yaitu cerdas berpikir, cekatan bertindak. Mudah-mudahan ini semua mendapatkan ridho, mendapatkan bimbingan, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, sekali lagi saya ingin membebaskan hidup saya dari bunga dan riba. Saya tidak akan lagi pinjam, biarlah orang lain yang pinjam, jangan juga buat orang lain pinjam, apalagi ke bank, apalagi ke pinjaman online, ya, apalagi pinjaman online yang ilegal, yang suka menteror, yang suka menyiksa, yang suka menghina, melecehkan
para nasabahnya yang terlambat bayar, ya, baru beberapa hari saja sudah sebar data, ya, sudah menyebarkan reputasi orang untuk dilecehkan, untuk dihinakan. Dan ini mungkin ada undang-undangnya tentang pencemaran nama baik, ya. Padahal konsumen itu belum tentu karena ketidakmampuannya sama sekali, tapi memang ada keterlambatan dalam pembayaran, ya, seperti yang saya alami, ya, karena perolehan dana di sekolah itu hanya 4 bulan sekali, dan itu pun harus diatur per bulannya sehingga guru tetap digaji, ya, pembelajaran tetap berjalan dengan lancar. Apalagi di SMK kita, SMK Al-Qudsi Cibatu ini tidak dikenakan biaya bangunan, tidak dikenakan biaya pendaftaran, ya. Bahkan SPP pun itu Rp100.000 dan kita tidak memaksakan, sesuai dengan kemampuan. Kalau membayar kami terima, kalau tidak membayar kami ingatkan, dan kita tidak pernah memaksa-maksa orang untuk selalu membayar. Apalagi misalnya yang tidak mampu. Semoga ini semua menjadi pembelajaran untuk kita semua, ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho Allah. Itulah yang utama sehingga hidup menjadi berkah, no riba. Sekali lagi, berkah, no riba. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.